Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudaraku semua. Ini saya berada di rumah ya. Saya mau memperjelas kenapa selama puasa ini saya libur mancing ya. Jadi saya punya job nih teman-teman, yaitu bikin cendol beras. Berhubung pesanannya banyak sampai ratusan bungkus, jadi saya liburkan dulu 1 bulan. Nah, saya mau bagi resep teman-teman bikin cendol beras dengan pewarna alami, yaitu pandan suci ya. Mungkin teman-teman sudah tahu ini pandan suci. Nah, langsung saja kita kupas cara kerjanya. Ini kita rajang dulu ya teman-teman. Nah, setelah itu nanti kita cuci dan kita blender, dan kemudian selanjutnya nanti kita ikuti terus pokoknya cara membuat cendol beras. Oke, lanjut. Oke sobat, sekarang kita blender pandan sucinya ya untuk pewarna. Kita tambahkan air dulu di sini, kemudian kita masukkan daun pandan sucinya, baru kita blender. Kita blender sampai lembut ya teman-teman ya, agar bisa menghasilkan warna hijau tua yang bagus. Oke, sudah cukup. Sekarang kita saring ya teman-teman ya. Banyaknya pewarna pandan suci ini tergantung banyaknya berapa kilo cendol beras yang mau kita buat. Oke, ikutin terus sampai proses pemasakannya ya teman-teman. Jangan kemana-mana, tetap ikuti channel saya Aziz Belakaraan. Enggak hanya mancing guys, tapi juga belakra video yang lain, konten yang lain, asalkan menghibur dan bermanfaat. Oke, kita lanjut. Oke, kita udah selesai nih guys, sudah selesai blender pandannya. Selanjutnya kita peres guys ya. Kita peres, kita ambil sarinya aja. Dan kenapa saya menggunakan pewarna pandan suci untuk membuat cendol beras, selain tidak menyebabkan efek samping, pandan suci ini sangat awet pewarnanya, enggak gampang pudar bila cendol itu ditaruh di dalam kulkas sampai berhari-hari. Oke, kita lanjut tahap berikutnya. Oke, tepungnya sudah kita masukkan. Sekarang kita aduk rata ya teman-teman. Kita aduk rata sambil nunggu airnya mendidih. Kita aduk rata dulu.
rata sampai tepungnya benar-benar bercampur dengan air pandan yang kita blender tadi. Karena kalau tidak keseluruhan tercampur dengan pandan tadi, tanaknya atau masaknya itu nggak bisa rata teman-teman. Jadi kalau pas dicetak nanti pas dia sudah dingin hasilnya bisa hancur. Oke, kita lanjut ya. Oke teman-teman, ya, ini prosesnya kita sudah mau masukin ke panci ya. Pancinya juga ukuran 5 kilo. Sebelum kita masukin, kita mendidihkan dulu air biasa, air putih, air dingin. Dan juga kita kasih pengharum pandan wangi ya, pandan wangi. Airnya 1/4 nih teman-teman, 1/4 panci 5 kiloan. Kalau kebanyakan nanti adonannya menjadi lebih encer, jadi kurang bagus. Oke, kita langsung aja ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini adonannya yang sebanyak 7 kilo tadi ya teman-teman ya. Nah, ini kita pakai 2 panci. Satu pancinya kita kasih air 1/4, karena dia nanti kalau kita masukkan mengembang. Sebelum kita masukkan, kita aduk dulu, dan ini gayung satunya kita siapkan di sini. Jangan lupa ini kurang lebih gayung 1 literan lebih ya teman-teman. Nah, nanti kalau pas masukkan ke panci ini kita pakai takarannya sekitar 7 gayung. Oke, kita masukkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil kita aduk-aduk teman-teman, nggak boleh stop ngaduknya karena nanti dia bisa ngumpul. Oke, ini sudah 7 gayung ya teman-teman. Kita taruh dulu. Cara ngaduknya kayak gayung sampan teman-teman. Cara ngaduknya kayak gayung sampan. Sambil ngaduk, kita sedikit tambahkan air pandan suji tadi. Kita setel kekentalannya dulu. Nanti kalau sudah mulai berasa, kita kecilkan apinya. Ingat teman-teman ya, kalau mau bikin baca bismillah pasti dimudahkan. Pokoknya kalau mau bikin cendol beras itu entah ini mitos atau tidak, rasanya itu harus gembira, harus sumbernya, tidak boleh semberut. Diingat lagi, untuk masak 5 kilo 7 kilo beras, yang pertama kita rendam beras kerasnya, jenis beras keras, selama 2 jam. Nanti setelah 2 jam kita tiriskan selama 1 jam, baru kita gilingkan teman-teman ya. Nah, nanti kalau sudah berupa tepung berbeda tadi, tinggal kita blenderkan pandan.
pandannya semakin tua semakin bagus, semakin kental semakin bagus, karena warnanya juga akan semakin cerah. Oke teman-teman, dan juga airnya tidak boleh terlalu banyak. Waktu memasukkan adonan, airnya cukup 1/4 panci 5 kilo ini ya. Cara ngaduknya itu nggak boleh putus. Angkat nak. Nah, sudah mengental teman-teman ya. Mengental. Ini sudah cukup keras, sudah cukup kental sekali, karena cendol beras itu tidak boleh terlalu encer. Sudah begini, kita kecilkan sedikit apinya, tidak boleh terlalu besar, karena semakin matang cendol beras semakin enak. Apinya itu harus sedang atau kecil. Oke, seperti ini jadinya teman-teman. Nanti kalau kita tambah air warna lagi sedikit-sedikit ya teman-teman ya, nggak boleh langsung banyak. Nanti yang mentol-mentol itu hilang dengan sendirinya. Oke, inilah proses bikin cendol beras teman-teman. 1 panci 5 kilo ini kita butuh waktu mematangkannya sekitar 1 jam sampai 1 jam seperempat, maksimal 1 jam setengah. Itu pasti dapat hasil yang bagus. Oke, apinya kita kecilkan teman-teman ya, tuh nggak boleh terlalu besar, cukup segitu. Oke, sambil nunggu kita masukkan yang satunya, kita aduk-aduk lagi. Kalau bilang orang Jawa bikin cendol beras ini rekoso teman-teman, enggak kayak cendol kanji. Ini sengaja saya nggak pakai strap atau tripod, karena supaya bisa dapat gambar yang lebih dekat, jadi teman-teman bisa langsung paham. Alhamdulillah saya setiap bulan Ramadan, setiap bulan puasa dapat pesanan sekitar 1000 bungkus cendol, 1000 bungkus cendol beras yang dibungkus dengan plastik setengah kiloan, kurang lebih 1000 gelas ini. Minimal pesanan, minimal ya paling sedikit 500 gelas ini kita bungkus pakai plastik dan kita edarkan di pasar. Itu tinggal naruh, tinggal nganter ya. Alhamdulillah ada aja rezekinya. Oke, kita lanjut lagi nanti guys ya. Kita lihat ciri-cirinya pas waktu tanek dan waktunya diangkat dan proses pencetakan. Oke, jangan lupa ketik like, subscribe, dan komennya ya teman-teman. Oke teman-teman, perlu satu diingat, kalau sudah mengental begini kita kecilkan api ya, dan kita lakukan pengadukan sekitar 10 menit sekali, paling lama 15 menit sekali, agar di bawah ini enggak gosong, enggak ngintip. Repot kalau sudah gosong, nanti baunya enggak sedap. Oke, tutup dulu, nanti 15 menit sekali kita buka. Jangan lupa api nggak boleh besar, gosong nanti ya. Sekarang kita masukkan yang ini teman-teman, sudah mulai mendidih,
Jangan lupa pewanginya ya teman-teman ya, pandan wangi. Itu sangat mudah ditemukan dan sangat mudah ditanam. Oke, tuh, udah mendidih. Warnanya alami teman-teman ya, pewanginya juga alami. Ini kloter kedua teman-teman. Oke, yang hobi masak diperhatikan terus ya. Selagi dia masih encer begini, ini masih encer ya, kita aduk terus dengan api besar dan nggak boleh putus ngaduknya supaya bisa cepat panas dan matang dengan rata dan mengental dengan rata. Ini adalah turun temurun teman-teman, mama saya ya dulu yang bikin. Berhubung saya ini orang biasa, nggak sekolah tinggi, nggak kuliah, jadi kerjaan saya serabutan. Selain jualan air keliling, dulu juga pernah jual sayur keliling. Tapi alhamdulillah dengan skill yang saya punya, apapun saya kerjain yang penting menghasilkan demi menghidupi keluarga tercinta. Ya, jangan sampai stop ngaduknya kalau belum kental banget. Untuk menyetel keenceran atau kekentalan cendol itu sendiri terserah kita. Kita mau bikin setelan encer, kita tambahin air pewarna pandan tadi, nah sedikit-sedikit, nggak boleh banyak. Kalau langsung banyak bahaya, nanti bisa keenceran, akhirnya pasti dicetak bisa keenceran, bisa jelek bentuknya. Teman-teman ya, bisa juga saya teman-teman bikin cendol kanji, dawet namanya, tapi ini waktunya nggak sempet. Jadi job yang bikin cendol kanji itu saya kasih teman, berhubung ada teman dari Jawa yang bisa. Oke, sekarang kita tutup teman-teman ya, sambil nunggu tanek. Dan jangan lupa 15 menit sekali atau 10 menit sekali diaduk, dan perhatikan apinya. Kalau sudah mulai mengental, kita kecilkan seperti ini. Ngental namanya. Sip, kita lanjutkan. Oke teman-teman, ini setelah kita aduk berulang kali setiap 10 menit sekali dalam waktu 1 jam atau 1 jam seperempat, maksimal 1 jam setengah ya. Ini tuh udah tanek, udah mateng, matangnya sudah mateng. Kalau matang itu kita giniin, dia goyang kayak karet. Oke, kita lanjut teman-teman ya, sampai selesai, ditonton terus. Udah tanak, udah matang, disenterin mengkilat, dan juga teksturnya kenyal mentul ini kalau sudah matang. Oke, kita tutup dulu sekitar 15 menit lagi baru kita cetak. Oke, lanjut juragan. Oke, kita lihat yang satunya lagi teman-teman ya. Tuh, kalau tanek udah matang itu diginiin tidak lengket, beda sama yang tadi. Oke teman-teman,
semoga cepat paham ya resep dari saya. Ini sangat panas guys. Mantap ya. Supaya tidak lengket, kita seperti ini. Baru kita kerik pakai solet teman-teman. Nah seperti ini, biar nggak belepotan dan juga tidak terbuang. Oke, kita tunggu 15 menit lagi. Oke teman-teman, sekarang kita mau nyetak ya. Ini tadi sudah tanak, udah nggak lengket ya kalau diangkat ya. Teksturnya kenyal atau seperti karet, tapi bukan karet loh teman-teman ya. Dan juga cetakannya ini tradisional menggunakan sarangan dandang atau dalamnya panci itu yang buat nanak nasi. Kita lupain lagi sebesar paku, dan jangan lupa di dalam bak kita siapkan air ya. Siapkan air kurang lebih 15 liter atau setengah bak besar. Kita bikin cendol volume besar ya teman-teman. Oke, langsung aja kita lihat proses pencetakannya. Air kayu dulu biar nggak lengket. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, loh. Kalau pertama pasti lengket di ujungnya. Kemudian kita penyet-penyet gini. Oke, kita tambah lagi teman-teman. Ini dalam proses pencetakan cendolnya ini tidak boleh dingin ya, harus panas. Kalau tanahnya pas diangkat nempel dijatuhin nggak lengket. Oke teman-teman ya, paham ya. Oke, kita lihat hasilnya teman-teman ya. Tuh hasilnya teman-teman. Cendol berasnya ya, kelihatan ya. Nah, oke, kita lanjut lagi teman-teman. Maaf ini dapurnya agak berantakan, maklum pabrik cendol. Jadi kondisinya seperti ini. Saya agak buru-buru nih karena ada kerjaan lain, jadi kurang fokus. Ada yang jatuh teman-teman. Kita lihat lagi.
sambil kita soletin yang lengket-lengket ini teman-teman ya, biar enggak keras. Nah seperti ini cara kerja bikin cendol beras volume banyak. Dia jatuh-jatuh begitu teman-teman. Jadinya seperti itu. Siapa tahu teman-teman sekalian Anda yang mau belajar bisa hubungi saya. Mudah-mudahan apa yang saya share ini bermanfaat dan berguna untuk teman-teman sekalian. Ini usaha menjanjikan teman-teman, bisa masuk restoran juga, dan juga setiap tahun atau setiap bulan kalau kita punya rumah di dekat pasar besar yang buka setiap hari, kita berani bikin ini teman-teman, karena cendol beras ini bisa buat campuran es apa aja. Bikin cendol beras dan cendol kanji agak rumit. Cendol beras teman-teman, soalnya api nggak boleh besar terus, harus diaduk terus. Teman-teman ya, tuh jadinya keren ya. Nah kalau sudah segitu teman-teman, kita tambah air, kira-kira sampai segini. Nanti kalau udah menggunung lagi seperti itu, kita tambah lagi tapinya. Oke, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya senang sekali bisa share, bisa berbagi resep atau ilmu ini. Semoga lebih bermanfaat buat kita semua. Nanti habis lebaran kita lanjut lagi mancingnya ya, bersama di sebelah keraan. Kita sudahi dulu. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, dan mungkin teman-teman Anda yang mau belajar lebih jelas bisa hubungi saya, bisa komen nanti di analis. Kita lanjut di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cendol berasnya ini teman-teman, ini sebenarnya warnanya hijau, berhubung karena pembiasan cahaya mungkin jadi seperti ini. Kita lihat teman-teman ya, keren kan? Oke, sip.